Istri saya ini kan sesar Ustadz ya. Kemudian ada instruksi dari dokter katanya tidak boleh lebih dari 2 tahun, atau sebelum 2 tahun jangan dulu hamil gitu. Akhirnya kami menggunakan KB manual, artinya yang kami keluarkan itu setelah berhubungan kami keluarkan gitu. Saat itu bermasalah tidak, itu yang pertama. Yang kedua Ustaz, untuk menambah kualitas mani itu konsumsi makanan apa Ustaz yang diprioritaskan gitu. Baik. Kemudian yang ketiga Ustaz, kalau mohon maaf Bapak, mohon maaf dikarenakan waktu yang sangat sempit, mungkin dicukupkan pertanyaan Bapak ya. Baik, terima kasih Bapak. Baik. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya jawab satu saja ya. Ya, ini tadi yang pertama kualitas ya, atau yang pertama? Yang pertama tentang hazel. Ya, yang pertama tentang hazel. Kalau hukum nanti ditanyakan oleh para ustadz. Adapun keseringan, terlalu sering, kemudian ini juga akan menyebabkan seorang menjadi trauma. Terlalu sering, artinya ketika mau orgasme kemudian dicabut. Ya, klimak di luar itu tentunya berbeda dengan klimak pas penetrasi ya. Hal ini pun akan dapat merubah, walaupun tidak sedrastis orang-orang yang sering melakukan onani. Akan tetapi hal ini juga tentunya sehubungan dengan tadi, kualitas sperma akan menjadi berkurang. Karena itu tadi, trauma dia, khawatir berhubungan dalam keadaan khawatir. Ya, kecuali berhubungan tidak dalam keadaan khawatir kan. Kalau kebablasan berarti tertumpah ya. Terus pertanyaan kedua juga saya agak bingung, karena di azal kan nggak ditumpahkan ke rahim ya. Kenapa diperbagus kualitas spermanya? Tentunya kan nggak berhubungan. Jadi saya jawab satu saja Pak. Sebenarnya tetap saja kalau bapak ini, kalaupun diperbolehkan, kalau bapak ini kemudian tetap tidak bagus sih buat kejiwaan, kematangan jiwa kita ini tidak bagus. Karena konsentrasinya akan buyar. Di dalam berhubungan dia akan berpikir jangan sampai keluar kan. Dan ini 2 tahun. Ini kemudian harus ditumpahkan segera keluar dan seterusnya. Ini juga perkara yang berat, bukan perkara yang ringan. Ya, kalau kebablasan bagaimana? Atau hal ini juga akan menyebabkan seseorang menjadi ejakulasi dini kalau terus-menerus dilakukan. Ya, karena semakin lama dia melakukan kan tentunya konsentrasi semakin tinggi. Jadi dalam berhubungan itu tidak cuma melampiaskan agar mendapatkan kenikmatan, kan, di mana tujuan berhubungan itu kan ada 3. Pertama, mendapatkan keturunan. Yang kedua, mendapatkan kenikmatan. Ya, sebagaimana diberikan Allah Subhanahu wa taala nanti di surga. Kita juga mendapatkan kenikmatan. Ya. Kemudian yang ketiga, menghindari adanya penyumbatan agar tidak menjadi penyakit. Ini yang ketiga. Ya, memang dia tidak akan menjadi penyakit dan tidak terjadi penyumbatan, akan tetapi konsentrasi berfikirnya ini kalau memang tidak menyebabkan bapak menjadi trauma, nanti ketika dituntut untuk membuahi tidak menjadi masalah. Akan tetapi ketika hal ini akan menjadikan bapak menjadi trauma, ya tentunya tidak bagus di traumanya. Ya berarti solusinya ya nanti tanya ke Ustadz bagaimana nih. Ya, kalau istri saya nggak boleh padahal berhubungan ini tujuannya untuk mendapatkan keturunan. Kemudian berhubungan nggak boleh dapat keturunan. Ini gimana nih solusinya? Kepada istri ini nggak boleh dapat keturunan. Mungkin kalau memang benar-benar darurat kali ya, Sensei. Iya, di samping itu ya mungkin masih ada cara lain kalau tanya ke Ustadz ya. Betul. Artinya apakah cukup kalau memang kondisi demikian bagi tetap bertahan dengan satu istri atau demikian, ini diserahkan kepada masing-masing. Baik, ya. Baik, terima kasih atas jawaban serta solusinya.